Ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini. Kenalkan Pak, di sini ada provinsi-provinsi mungkin bisa dipasang yang paling banyak memberikan rumah subsidi. Bapak Presiden kami laporkan Pak Gubernur Dedi, terima kasih KDM karena Jawa Barat adalah yang paling besar, nomor 1. Bersaing tidak masalah, iya kan? Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah, saya bisa kerjasama sama Pramono Anung, benar. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti, rakyatnya marah sama beliau, benar nggak? Sama Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan, tapi kalau brengsek saya usut kau. Prabowo memuji Kang Deddy Mulyadi karena Jabar adalah wilayah nomor 1 dalam penyaluran rumah subsidi. Tapi di sisi lain Prabowo mengancam kepada Kang Deddy Mulyadi, awas kau brengsek, kata Pak Prabowo. Tapi ketika saya menyimak berita tersebut, ternyata ini adalah bentuk sindiran dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia kepada Kang Deddy Mulyadi, yang apabila dia itu tidak ingin bekerja sama dengan pejabat-pejabat lain, khususnya Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta, kawan-kawan. Tetapi Pak Prabowo yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak brengsek. Coba kita saksikan bersama-sama video selengkapnya. Video yang pertama adalah penjelasan mengenai bahwa Jabar adalah nomor 1 penyaluran rumah subsidi. Kita saksikan bersama-sama. Ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini. Semuanya mensupport Bapak Presiden. Tolong mic-nya dikasih Angga dan Wawan. Tolong berdiri Angga dan Wawan. Bapak Presiden, hari ini Wawan adalah, tolong berdiri sini biar kelihatan, adalah pengusaha yang lumayan sukses Pak. Wawan dulu office boy. Wawan tahun lalu bangun rumah subsidi berapa Wan? Angga bangun rumah subsidi berapa? Tahun lalu bangun 2.400 unit Pak. 2.400 unit. Tahun ini? Tahun ini minimal 3.000 Pak. Tahun depan? Insya Allah proyeksi 6.000 unit Pak. Satu rumah subsidi untungnya berapa? 20 juta Pak. Berarti untungnya kamu tahun ini berapa? 72 miliar Pak. Tahun depan? 120 miliar Pak. Pak, seorang office boy yang Bapak selalu sampaikan supaya ekonomi terdistribusi, mudah-mudahan lahir dari sektor perumahan Pak. Bagaimana bisa juga ada pengusaha-pengusaha hebat yang bertumbuh dari bawah. Wawan, tahun lalu bangun berapa rumah? 1.000 unit Pak. 1.000 unit Pak. 1.000 unit. Tahun ini? 2.000 unit. Tahun depan? Insya Allah 6.000 unit Pak. Tahun depan 6.000 unit. 6.000 Tahun unit. ini? 2.000 unit Pak. Ya. Berapa proyeksi keuntungan kamu tahun ini? 50 miliar Pak. Tahun depan? Insya Allah 150 miliar. Sudah ada tanahnya? Sudah ada tanahnya Pak. Siap SDM-nya? Sudah ada Pak. Siap. Siap perencanaan keuangannya? Sudah siap Pak. Ya, Bapak Presiden, hari ini Angga di sini 25.000 tambah total 26.000 Pak. Kami mohon Bapak berkenan akhir Desember di tempat Wawan di Serang, berapa siap total kita Tapera dan PKP? 50.000 siap? Ya, kami ingin mengundang Bapak kalau berkenan, dan ada waktu Bapak bulan Desember kita siapkan Pak 50.000 rumah subsidi akad untuk memecahkan rekor di bulan Desember Pak, supaya makin banyak rakyat Indonesia mendapatkan. Terima kasih Bapak Presiden, berkat arahan Bapak sudah lahir pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha lokal yang bisa bertumbuh. Terima kasih. Senang nggak Angga perasaannya? Tenang Pak. Tenang ya, Wawan? Senang Pak. Dengan kebijakan Bapak Presiden sebagai pengusaha, happy?
Terima kasih Bapak Presiden. Wawan siapkan ya, Desember kita 50.000 di seluruh Indonesia. Baik Pak. Bapak Presiden, ada backlog rakyat yang nggak punya rumah di Indonesia 9,9 juta. Caranya rumah subsidi Pak, Bapak sudah naikkan rata-rata 220.000 per tahun. Bapak belum 1 tahun menjadi presiden sudah naikin jadi 350.000. Itu luar biasa Pak. Nggak pernah ada sepanjang sejarah Pak. Rumah tidak layak huni ada 26,9 juta. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada Ibu Puan, Pak Dasko, DPR karena menaikkan. Tahun ini kami ada 45.000 untuk merenovasi rumah Pak. Tahun depan Bapak naikkan 8 kali sampai 9 kali lipat menjadi 400.000 rumah rakyat yang tidak layak huni untuk direnovasi. Terima kasih Bapak Presiden karena makin banyak rumah yang tidak layak huni akan menjadi layak huni tahun depan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sudah tadi sampaikan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Gubernur BI karena ekosistem ini sangat kuat, tidak bisa kita bisa jalan tanpa dukungannya. Terima kasih Menteri Keuangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Mendagri, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung untuk menegakkan hukum, tata kelola kami dengan baik, dan mitra-mitra kami semuanya, BPS dan semuanya. Dan juga saya perkenalkan Pak, di sini ada provinsi-provinsi, mungkin bisa dipasang, yang paling banyak memberikan rumah subsidi. Bisa disampaikan? Baik Pak, saya boleh disampaikan? Tampilkan? Ya. Jadi Bapak Presiden kami laporkan, Pak Gubernur Dedi, terima kasih KDM karena Jawa Barat adalah yang paling besar, nomor 1. Ya, jadi saya berharap bisa ditingkatkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. Kabupaten yang terbesar Kabupaten Bekasi Pak, kemudian Kabupaten Bogor. Ini datanya yang kami terima Pak sampai hari ini seperti ini. Nah, itulah berita mengenai bahwa Jabar sebagai wilayah nomor 1 dalam penyaluran rumah subsidi, dan Prabowo bangga sekali karena Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ternyata adalah wilayah nomor 1 penyaluran subsidi kawan-kawan. Mengapa bangga? Karena Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu kader Pak Prabowo, yaitu kader dari Partai Gerindra kawan-kawan. Dan mengapa sih Pak Prabowo itu mengancam atau menyindir Kang Deddy Mulyadi? Coba kita saksikan bersama-sama videonya, kemudian kita berdiskusi juga kawan-kawannya. Video mengenai Pak Prabowo mengancam Kang Deddy Mulyadi, awas kau brengsek, karena tidak ingin bekerja, karena apabila tidak ingin bekerja sama gitu kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya, karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan. Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai, ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai
paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. 3 juta seolah sesuatu yang sangat sulit dikejar. Memang tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar, dan kita tidak boleh takut, tidak boleh malu-malu mengoreksi diri kita. Saya selalu mengatakan kita harus berani mengoreksi diri, melihat kekurangan kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh selalu berpura-pura bagus. Tidak boleh cepat puas. Tidak boleh bangga dengan pangkat, dengan gelar. Saya bangga dan terharu hari ini, 2 pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Operator bisa dipasang nggak slide yang dia masih office boy gitu loh, yang dia tidur di lantai gitu loh, bisa dipasang gitu, menarik gitu. Kalau seorang office boy dalam berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun. Kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum. Jadi ada before and after. Ini sebelum. Nah, ini sebelum. Ya udah cukup. Tutup itu foto itu. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana, tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120 M setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor, aku ngomong ke situ ya, koruptornya ya. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor, hati-hati kau mau curi 5 M, masuk penjara luar biasa kau. Kerja keras, kerja kreatif, kerja dengan tulus ikhlas, luar biasa. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada angga-angga yang lain, wawan-wawan yang lain, ya. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa. Terima kasih.
Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan kita yang kita akui, ya, bahwa kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat dari kekayaan kita. Dan itulah tekad saya dengan rekan-rekan saya yang membantu saya. Tekad kita sekarang adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lihat fakta-fakta, angka-angka. Negara kita sangat-sangat kaya. Kebocorannya luar biasa, masih kita seperti ini, saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita bisa hentikan kebocoran-kebocoran itu. Saudara-saudara, saya bertekad untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Tadi saya bicara di salah satu partai politik, dan ini nanti saya sampaikan juga kepada penegak hukum. Masalah kita ternyata, ya, korupsi parah, benar, dan korupsi akan kita perangi. Dan saya ini berkeyakinan dan berharap bahwa pejabat-pejabat yang punya kekuasaan akan jera dan tidak mau tergoda untuk melakukan korupsi. Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam. Dan sekarang ada teknologi, rakyat semua punya gadget, saudara-saudara. Iya kan? Jadi, saudara-saudara, saya percaya. Tapi yang lebih parah adalah ternyata para pakar yang terhormat, para profesor, ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem. Saya percaya dengan penghematan kebocoran, dengan kita mengamankan kekayaan kita, uang bangsa Indonesia akan cukup. Uang ini kita akan investasikan dengan baik, hilirisasi, supaya penghasilan kita berlipat ganda, supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ, saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan, kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita akan kuasai kekayaan kita sendiri, dan ini sudah mulai kita kerjakan dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur. Sekarang aset-aset negara kita kuasai kembali. Panah-panah yang disalahgunakan kita ambil kembali. Perkebunan-perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum, sudah kita kuasai sebagian, dan akan terus kita kuasai kembali. Saya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya disumpah untuk itu, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu. Dan rekan-rekan saya ajak, dan mereka bertekad juga berjuang bersama saya. Kita tidak akan mundur setapak pun. Kita akan melaksanakan sumpah kita kepada bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian,
dengan kita selamatkan kekayaan kita secara sistemik. Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar, gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematik, lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? AHY S3, luar biasa kok. Pak Tito S3, Pak Kapolri S3, luar biasa itu semua. Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan. Ya, ini adalah salah sistem. Kenapa? Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik. Jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat, dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saudara-saudara, sama sekali saya berkali-kali saya katakan, saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan faham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak. Saudara-saudara, tapi hari ini yang penting adalah sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, kalau pemimpin bekerja satu tim, kerjasama, ya, tidak egois, tidak bersaing negatif. Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan, ya, sekali 5 tahun kita bersaing. Harus bersaing dalam pemilihan umum, bersaing dalam pemilihan legislatif, bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Bersaing itu baik. Bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Ya.
politik bersaing. Tadi saya katakan, bersaing kita semua mau menang. Nggak mungkin semua menang. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum. Iya kan? Masuk semifinal, final, menang. Jadi saudara-saudara, kita harus paham itu. Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah, ya kan? Kalah menang, nanti yang menang ngajak yang kalah dukung yang menang. Karena kita semua harus bekerja untuk rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam, saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma tahun 50, tahun 40, 50, itu paradigma pada saat itu. Pada saat itu perang ideologi. Sekarang kita sudah tidak perang ideologi lagi. Kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila. Bersaing tidak ada masalah. Iya kan? Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah. Saya bisa kerjasama sama Pramono Anung. Benar. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, benar nggak? Sama. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek, saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, iya kan, begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, betatang betenteng. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sayang kepada kader-kadernya, yaitu kader Partai Gerindra, kawan-kawan. Apa bukti rasa kasih sayang Pak Prabowo kepada kadernya? Yaitu apabila kadernya itu melakukan hal-hal yang tidak benar, seperti arogan, korupsi, dan lain sebagainya, Pak Prabowo sebagai pemimpin akan bertindak agar kadernya itu tidak melakukan seperti itu lagi. Dan salah satunya adalah seperti sindiran Pak Prabowo, seperti ancaman Pak Prabowo kepada Kang Deddy Mulyadi. Pak Prabowo mengancam kepada Kang Deddy Mulyadi, awas kau brengsek, awas kau tidak bekerja sama dengan pejabat-pejabat lain. Tetapi Pak Prabowo yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak akan melakukan seperti itu, kawan-kawan. Entah itu ancaman untuk Kang Deddy Mulyadi atau ancaman kiasan menuju kepada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi poinnya adalah bukan hanya ke Kang Deddy Mulyadi saja, atau bukan hanya ke Kang Deddy Mulyadi, tetapi ke kader-kader lainnya, kawan-kawan. Ya, Pak Prabowo itu bukan sayang kepada kadernya saja, kawan-kawan, tetapi sayang juga dengan masyarakat Indonesia, sayang dengan semua masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam video itu, kawan-kawan ya. Video itu live dari Sekretariat Presiden, panjang sekali live-nya, kawan-kawan, kayaknya 2 jaman. Tetapi di sini saya akan menyimpulkan beberapa poinnya saja ya. Poin-poin utama dari video live akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci bersama Presiden RI Kabupaten Bogor 29 September 2025. Pertama adalah acara akad massal dan sejarah terima kunci terbesar. Inti acaranya adalah
akad massal kredit pemilik rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan serah terima kunci untuk 26.000 unit rumah. Kedua, skala disebut sebagai akad massal terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang diselenggarakan secara hibrid di 100 titik yang tersebar di 33 provinsi. Tujuan programnya adalah aksi nyata pemerintahan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian layak sekaligus mendukung program ambisius 3 juta rumah. Poin yang kedua adalah kebijakan KPR FLPP dan peningkatan kuota. Fasilitas unggulan program FLPP diminati masyarakat karena kemudahan fasilitas seperti uang muka hanya 1%, bunga tetap 5% sampai lunas, tenor cicilan panjang hingga 20 tahun. Kenaikan kuota, Presiden Prabowo Subianto menaikkan alokasi KPR subsidi FLPP dari rata-rata 220.000 unit menjadi 350.000 unit di tahun 2025, yang merupakan kenaikan terbesar dalam sepanjang program ini. Realisasi hingga 28 September 2025, penyaluran KPR FLPP telah mencapai 153,058 unit, tutup kurung 52,3% dari target 350.000. Poin yang ketiga adalah karpet merah untuk rakyat. 8 kebijakan utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memaparkan 8 hal yang menjadi karpet merah untuk rakyat, termasuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan gratis, proses persetujuan bangunan gedung yang cepat dari 45 hari menjadi 10 hari, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintahan, pelonggaran giro wajib minimum, skema FLPP yang menjangkau berbagai segmentasi profesi MBR termasuk asisten rumah tangga, buruh, dan guru. Poin keempat adalah kisah sukses pengembang lokal. Inspirasi Marwar Sirait menyoroti kisah Angga, seorang pengembang dari Pesona Kahuripan Group di Bogor yang dulunya adalah seorang office boy atau OB. Prestasi berkat kerjasama, Angga kini menjadi pemilik perumahan yang berhasil membangun ribuan rumah subsidi setiap tahun. Poin yang kelima adalah sambutan dan pesan Presiden. Apresiasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaan dan apresiasi atas pencapaian 26.000 unit rumah yang melebihi janji awal 25.000 unit. Motor ekonomi, beliau menekankan bahwa sektor perumahan sangat penting karena menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden menegaskan tekadnya untuk memerangi korupsi dan memperbaiki sistem yang memungkinkan kebocoran kekayaan negara. Beliau meyakini bahwa uang bangsa Indonesia cukup untuk mensejahterakan rakyat jika kebocoran ini dihentikan. Kerjasama politik, beliau menyerukan politik yang dewasa, santun, dan penuh persaudaraan. Perbedaan politik harus berakhir setelah pemilihan dan semua pihak harus bekerja sama untuk rakyat. Poin keenam adalah interaksi dengan penerima manfaat. Presiden melakukan interaksi secara daring dengan perwakilan penerima manfaat dari berbagai daerah dan profesi seperti Dede Martina, seorang asisten rumah tangga atau ART, Muhammad Ihsan, pengemudi ojek, Marwan, cleaning service dari Jayapura, Setavanus, guru honorer dari Labuan Bajo. Acara ditutup dengan prosesi penekanan tombol seremonial yang menandai resminya pelaksanakan akad kredit massal 26.000 unit, kawan-kawan. Itu poin-poin dari live tersebut. Live tersebut panjangnya itu 1 jam 23 menit 43 detik, kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan jika ingin menyaksikan live-nya secara menyeluruh, tonton di
channel YouTube Sekretariat Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa beri tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.